warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafal Sulistini Hikmah dengan NIM J1B023100045. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas pengganti UAS mesin industri pertanian yang berjudul penggiling kopi grinder. Nah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, mesin grinder kopi ini merupakan salah satu alat penting dalam proses penyeduhan kopi, terutama bagi para penikmat kopi yang mengutamakan cita rasa. Alat ini berfungsi untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan tertentu sesuai metode penyeduhan yang diinginkan. Keberadaan mesin grinder kopi sangat membantu serta menjaga kesegaran aroma kopi karena biji kopi digiling sesaat sebelum diseduh. Dengan teknologi yang semakin berkembang, mesin grinder ini hadir dalam berbagai jenis mulai dari yang manual hingga otomatis. Hal ini memungkinkan pengguna memilih mesin sesuai kebutuhan dan anggaran masing-masing. Yang kedua, di sini ada spesifikasi mesin. Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas spesifikasi mesin penggiling kopi grinder ini, yang pertama ada kapasitas hoppernya atau wadah biji kopinya, yaitu sekitar 500 gram sampai 1 kg. Yang kedua ada kapasitas gilingnya, kurang lebih 5 sampai 10 kg per jam, tergantung kehalusan dan jenis biji kopi yang akan digiling. Selanjutnya daya penggeraknya, yang pertama ada motor listrik, energinya 150 sampai 370 watt. Yang kedua itu ada tegangannya, yaitu 220 volt hingga 50. Yang ketiga ada kecepatan putarnya kurang lebih 1400 rpm. Dimensinya yaitu panjang dikali lebar dikali tingginya itu kurang lebih 20 cm dikali 30 cm dikali 50 cm. Yang kedua ada beratnya kurang lebih 8 sampai 15 kg. Yang ketiga ada elemen mesin. Yang pertama elemen mesin dari mesin penggiling kopi grinder ini yaitu ada motor penggerak. Fungsi motor penggerak itu sendiri pada mesin grinder kopi adalah untuk menggerakkan pisau atau bor penggiling sehingga biji kopi dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang diinginkan. Motor ini menjadi komponen utama yang menentukan kecepatan dan kekuatan proses penggilingan. Dengan adanya motor penggerak ini, mesin grinder dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan gilingan yang konsisten. Selain itu, motor penggerak memungkinkan penggunaan mesin secara terus-menerus dalam kapasitas besar tanpa perlu tenaga manual. Kinerja motor yang stabil juga berperan penting dalam menjaga kualitas rasa kopi yang dihasilkan. Elemen selanjutnya yaitu sistem transmisi sabuk polifungsi. Sistem transmisi sabuk polifungsi ini memiliki fungsi sebagai sistem transmisi sabuk puli pada mesin grinder untuk mentransmisikan tenaga dari motor penggerak ke poros penggiling dengan efisien. Sistem ini membantu mengatur kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan proses penggilingan. Selain itu, sabuk puli juga dapat meredam getaran dan suara sehingga mesin bekerja lebih halus dan stabil. Penggunaan transmisi ini juga mempermudah perawatan karena komponennya relatif sederhana dan mudah diganti. Dengan demikian, sistem sabuk puli berperan penting dalam menunjang kinerja dan keawetan mesin grinder kopi. Yang ketiga ada poros dan bearing. Poros pada mesin grinder kopi ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor penggerak ke mata pisau atau bor yang menggiling biji kopi. Poros ini menjadi komponen utama dalam sistem transmisi daya, sehingga kestabilannya sangat menentukan kinerja mesin. Selain itu, poros juga berperan dalam menjaga keselarasan putaran agar hasil gilingan tetap konsisten. Bearing berfungsi sebagai penyangga poros agar dapat berputar dengan lancar dan minim gesekan. Dengan adanya bearing, putaran poros menjadi lebih halus, mengurangi keausan serta memperpanjang umur mesin.
Bearing juga membantu menjaga kestabilan dan presisi putaran selama proses penggilingan berlangsung. Yang terakhir di sini ada elemen mesin, hopper, dan saluran keluar. Nah, di mana hopper ini berfungsi sebagai wadah penampung biji kopi sebelum digiling oleh mesin grinder. Komponen ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau kaca transparan agar memudahkan pengguna memantau jumlah biji kopi yang tersisa. Kapasitas hopper ini bervariasi tergantung pada ukuran mesin dan kebutuhan pengguna. Selain sebagai tempat penyimpanan sementara, hopper juga membantu mengalihkan biji kopi secara stabil ke dalam ruang giling. Beberapa hopper dilengkapi dengan penutup untuk menjaga kebersihan dan kesegaran biji kopi. Saluran keluar berfungsi sebagai tempat keluarnya bubuk kopi hasil gilingan dan mesin grinder. Bubuk kopi akan mengalir melalui saluran ini setelah melewati proses penggilingan dari bor atau pisau giling. Saluran ini biasanya dirancang agar aliran bubuk kopi tetap lancar dan tidak menyumbat. Beberapa mesin dilengkapi dengan penampung atau dosing cup di ujung saluran keluar untuk memudahkan pengambilan. Desain saluran keluar yang baik dapat mengurangi tumpahan dan menjaga kebersihan area kerja. Di sini juga ada sistem penerusan daya dari sumber tenaga awal hingga sampai pada komponen yang bersentuhan dengan bahan produk pertanian, yaitu kopi. Sistem penerusan daya pada mesin grinder kopi dimulai dari sumber tenaga utama, yaitu motor listrik yang menghasilkan putaran mekanis. Putaran dari motor ini diteruskan melalui poros atau shaft yang terhubung langsung atau melalui sistem pada gigi atau biasa disebut gear atau sabuk yang biasa disebut belt, tergantung pada desain mesin. Energi putar tersebut kemudian disalurkan ke komponen utama penggiling, yaitu bor atau gerinda atau pisau giling yang berputar dengan kecepatan tertentu. Bor inilah yang bersentuhan langsung dengan biji kopi, menggilingnya menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang diatur. Seluruh sistem ini dirancang agar efisien dan stabil, sehingga proses penggilingan dapat berlangsung dengan konsisten dan menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas serta baik. Selanjutnya ada mekanisme kerja mesin. Yang pertama mekanisme motor penggerak. Mekanismenya yang pertama, biji kopi dimasukkan ke dalam hopper, kemudian mesin penggerak atau motor listrik pada grinder elektrik atau tenaga tangan pada grinder manual menggerakkan mekanisme penggilingan. Selanjutnya, biji kopi dihancurkan atau digiling menjadi bubuk kopi yang selanjutnya bubuk kopi keluar melalui saluran keluaran. Beberapa grinder memiliki pengaturan kehalusan untuk menyesuaikan ukuran partikel bubuk kopi. Yang kedua ada sistem transmisi sabuk puli. Mekanisme kerjanya mesin penggiling kopi dengan sistem transmisi sabuk puli melibatkan dua puli. Yang pertama puli penggerak dan yang kedua puli yang digerakkan, yang terhubung oleh sabuk atau belt. Saat motor penggerak berputar, putaran tersebut ditransmisikan ke puli penggerak. Sabuk yang terhubung dengan puli penggerak kemudian meneruskan putaran tersebut ke puli yang digerakkan, yang terhubung dengan poros penggiling. Dengan demikian, putaran dari motor diubah menjadi putaran pada poros penggiling yang kemudian digunakan untuk menggiling biji kopi tersebut. Yang poros dan bearing, mekanisme kerjanya secara singkat, poros dan bearing ini, penggiling kopi melibatkan poros dan bearing untuk mengubah energi putar menjadi gerakan menghancurkan biji kopi. Poros yang digerakkan oleh motor mentransmisikan putaran ke komponen penggiling, bor atau mata pisau. Bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan pada putaran poros, memastikan putaran yang halus serta efisien. Terakhir ada mekanisme kerja hopper dan saluran keluar, di mana yang pertama yaitu hopper ini, biji kopi dimasukkan ke dalam hopper yang merupakan wadah di bagian atas mesin. Hopper ini dirancang untuk menjaga biji kopi tetap segar dan melindunginya dari cahaya dan udara yang dapat merusak kualitasnya. Yang kedua yaitu penyaluran ke grinder.
Biji kopi dalam hopper kemudian secara otomatis atau manual tergantung jenis mesin yang digunakan disalurkan ke mekanisme penggiling atau grinder yang beberapa hopper dilengkapi dengan pengaturan yang memungkinkan pengguna mengontrol jumlah kopi yang masuk ke grinder. Yang ketiga ada proses penggilingan, di mana mekanisme penggilingan yang bisa berupa bor atau pisau akan menghancurkan biji kopi menjadi bubuk yang tingkat kehalusannya yang telah diatur. Yang keempat yaitu saluran keluarnya, di mana bubuk kopi hasil penggilingan kemudian keluar melalui saluran keluar, siap untuk digunakan dalam proses penyeduhan kopi seperti pada mesin espresso atau alat pour over. Selanjutnya ada prosedur pengoperasian mesin penggiling kopi grinder. Yang pertama tentu saja ada persiapan. Pastikan mesin grinder dalam keadaan bersih dari sisa bubuk kopi sebelumnya. Isi hopper atau wadah penampung biji kopi ini dengan biji kopi yang ingin digiling. Yang kedua ada pengaturan tingkat kehalusan. Tingkat kehalusan bisa diatur sesuai dengan metode penyeduhan yang akan digunakan, misalnya espresso, pour over, atau French press. Grinder kopi biasanya memiliki pengaturan putar untuk mengatur jarak antara bor, bagian penggiling semakin dekat bor atau semakin halus. Semakin dekat bor maka akan semakin halus gilingan kopi yang dihasilkan. Yang ketiga ada proses penggilingan, yaitu dengan nyalakan mesin grinder, biarkan mesin bekerja hingga semua biji tergiling menjadi bubuk kopi. Yang keempat di sini ada pembersihan. Pembersihan ini sangat penting setelah selesai, yaitu dengan mematikan mesin dan cabut kabel dari stop kontak untuk mesin elektrik. Bersihkan sisa bubuk kopi dari hopper, bor, dan wadah penampung bubuk menggunakan kuas atau kain kering. Pastikan tidak ada sisa biji kopi yang tertinggal di dalam mesin untuk menjaga kualitas kopi yang akan digiling selanjutnya. Yang kelima ada penyimpanan. Simpan mesin grinder di tempat yang kering dan aman agar terhindar dari kerusakan. Tips tambahan untuk penyimpanan mesin ini, untuk hasil terbaik, gunakan biji kopi berkualitas dan sesuaikan tingkat kehalusan gilingan dengan metode penyeduhan yang Anda gunakan. Lakukan pembersihan mesin secara rutin untuk menjaga kualitas kopi dan umur mesin. Jika menggunakan grinder manual, putar gagang dengan kecepatan yang stabil untuk hasil gilingan yang konsisten. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu mesin penggiling kopi atau coffee grinder adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan biji kopi menjadi bubuk halus. Proses ini penting untuk menghasilkan kopi dengan rasa dan aroma yang optimal karena biji kopi yang digiling segar akan memberikan kualitas terbaik. Mesin penggiling kopi tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari manual hingga elektrik dengan fitur yang berbeda-beda. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.